فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين، أرسله الله رحمة للعالمين. ثم أما بعد، إخواني في الدين، akramani wa akramakumullah wa barakallahu fikum jami'an. Kita akan masuk pada pembacaan judul bab yang baru pada kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'ala al-'abid. Kajian dengan materi tauhid sesuai dengan judulnya dari kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Imam Abdul Husain Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi. Judul baru kita akan ambil bab As-Samin wal Ishrun, bab yang ke-28. Bunyi dari bab ini Maja'a fit Tanjir, apa yang datang tentang perbintangan. Nah, bintang-bintang. Jadi yang kita kaji materi yang tak kalah pentingnya dengan ilmu fisika, sains, ilmu astronom, ilmu falak, ilmu tata surya, perbintang. Sebelum kita masuk pada pembacaan dalil yang boleh bawa ke dalam bab ini sekaligus masailnya. Dan apa keterkaitan antara bab ini dengan kitab Tauhid secara garis besar? Ada yang kita dapati bahwasanya bintang-bintang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada tujuan dan maksudnya. Nah, ketika sebagian orang beranggapan bahwasanya ada maksud dan tujuan lain selain dari apa yang akan kita baca nantinya, bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Menganggap bahwasanya sebagian bintang bisa ikut mengatur alam semesta. Dua bab secara berturut-turut tadi kita akan dapat akan hal tersebut. Mereka beranggapan bahwasanya ada sebagian bintang yang ikut ambil andil dalam pengaturan alam semesta, entah itu dengan menurunkan hujan. Memang keterkaitan antara bab ini dengan kitab Tauhid secara umum. Mereka meyakini bahwasanya keberadaan atau pergerakan bintang-bintang di langit, mereka menentukan akan terjadi sesuatu di permukaan bumi. Kejadian, peristiwa tragedi di permukaan bumi, mereka ambil dari keberadaan atau pergerakan sebagian bintang-bintang di langit. Nah, dari sisi sini, ini termasuk kesyirikan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di permukaan bumi tak ada sangkut pautnya sedikit pun dengan keberadaan bintang ini dan bintang itu. Bahkan itu golongan kesyirikan yang meruntuhkan kemurnian tauhid. Pada sebagian judul bab yang telah kita lewati hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iktabasa syu'batan minan nujum, faqad iktabasa syu'batan minas sihr, zada ma zada." Tengok lagi kembali ke bab-bab yang sebelumnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempelajari sebagian daripada ilmu perbintangan, berarti dia telah mempelajari sebagian daripada ilmu sihir.
semakin banyak, semakin banyak pula. Kita masuk pada dalil dalam bab ini. Kata penulis semoga Allah merahmati beliau, qala al-Bukhari fi sahih. Berkata Imam Bukhari dalam sahihnya. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail, kunyahnya Abu Abdullah, pemilik buku yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Sahih Bukhari. Kaum muslimin menerima seluruh hadis di dalamnya. Ada beberapa hadis yang dikritik oleh para ulama, namun tidak sampai tingkatan ditolak. Bersihkan sekitar 6.000-an hadis. Nah, buku karangan manusia yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Bersihkan tentang ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Muhammad bin Ismail. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, qala Qatadah, berkata Imam Qatadah As-Sadusi, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalathin. Allah Ta'ala menciptakan bintang-bintang ini dengan 3 maksud, dengan 3 tujuan. Kita akan tambahkan nantinya dari dalil yang lain. Sebenarnya ada 4. Labas kita ikuti apa yang penulis buat. Pertama dulu 3 yang datang dari Imam Qatadah. 3 maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang. Pertama adalah zinatin lis-sama. Zinatan lis-sama wa rujuman lisyayatin wa alamatin yuhtada biha. 3 maksud dan tujuan perbintangan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah perhiasan bagi langit. Perhiasan bagi langit. Tidak elok langit tanpa bintang. Ada bintang baru terlihat elok. Rujuman lisyayatin, alat pelempar syaitan. An-najmus saqib. Inna lamma naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Nah, yang pertama perhiasan bagi langit, yang kedua alat pelempar syaitan yang ingin mencuri berita ke langit. Wa alamatin yuhtada biha. Ini juga adalah untuk tanda alamat yang umat manusia bisa menentukan arah mata angin dengan bintang-bintang tersebut. Aku kurang paham tentang yang namanya rasi bintang. Bahwasanya ada rasi bintang ini di arah sini, rasi bintang Orion, rasi bintang Pari. Nah, ada arah khusus. Terkadang nelayan tanpa memerlukan kompas dia mengarungi lautan. Dia bisa menentukan bahwasanya arah ke sini ke timur, arah ke sini ke barat. Dan tepat. Apa yang dia gunakan untuk menentukan arah? Nah, bintang. Letak bintang-bintang di langit. Dan 3 ini. Ada satu tambahan yang lainnya, meskipun boleh tidak sebutkan di sini, namun berdasarkan dalil pun termasuk tujuan diciptakan bintang-bintang tersebut. Dalam surat Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayataini." Nah, Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan malam dan siang memiliki 2 tanda. Famahawna ayatal lail, kami hapus tanda malam. Hapus ungkapan tentang kegelapan. Wa ja'alna ayatan nahari mubsirah, dan kami jadikan tanda siang terang benderang. Litabtaghu fadlan min rabbikum, agar kalian bisa mengais rezeki dari keutamaan karunia Rabb kalian. Wa lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, dan agar kalian pun mengetahui tentang
jumlah hari dalam setahun. Ya betul maksud dan tujuan diadakannya bintang-bintang. Pergerakan matahari bisa kita tentukan bahwasanya sekian jam sehari. Beredarnya bulan mulai dari kata Allah Subhanahu wa ta'ala hatta 'ada kal-urjunil qadim. Bulan awal kemunculannya kecil, istilah kita bulan sabit. Semakin ke tengah bulan mulai membesar sampai bulat lempengannya, ibaratnya purnama. Hatta 'ada kal-urjunil qadim, kembali lagi seperti sedia kala mengecil. Mengetahui tentang jumlah hari dalam sebulan. Yang kata Nabi SAW dan hadis dari Umar radhiyallahu anhu, "Asy-syahru hakadza wa hakadza wa hakadza." Dua kali membentangkan telapak tangan beliau yang terakhir dengan menutup salah satu jari. Ibu jari. Hakadza artinya jumlah bulan. Jumlah hari dalam sebulan terkadang 29, terkadang 30. Bulan Hijriah terkhususnya. Kita simpulkan bahwasanya inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang. Yang pertama tadi apa? Sebagai perhiasan langit. Yang kedua, alat pelempar syaitan. Yang ketiga, petunjuk arah. Yang terakhir, untuk mengetahui jumlah hari dalam setahun. Mengetahui tentang penanggalan atau kalender. Kita lanjutkan di perkataan Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahmatullahi alaihi. Faman ta'awwala fiha ghayra dhalika akhta'a wa dha'a nasibah wa takallafa ma la ilma lahu bihi intaha. Kata beliau, barang siapa yang mentakwil selain daripada ini, selain daripada tujuan diciptakannya bintang, dia telah keliru, menyia-nyiakan bagiannya, tidak mendapatkan pahala. Karena keluar dari tatanan Al-Quran, mendustakan Al-Quran. Dan melampaui batas terhadap apa yang dia tidak memiliki pengetahuan terhadapnya. Inilah keterkaitan antara judul bab dengan asal yang ini dari kata ada ini, bahwa sebagian mereka menganggap pergerakan atau mulai dari keberadaan bintang-bintang atau pergerakan bintang-bintang menentukan kejadian tragedi peristiwa di permukaan bumi. Kemunculan bintang ini petanda sial, petanda buruk, akan meninggalnya tokoh, akan lahir seorang tokoh dan sebagainya. Kemunculan bintang ini akan berpengaruh bagi kehidupan manusia di permukaan bumi. Atau dengan makna yang lain juga, bahasanya penyalahgunaan dalam hikmah diciptakannya bintang-bintang adalah seperti apa yang kita ketahui dari ilmu tebak-tebakan. Kalau kita demikian, zodiak, kita masuk di bulan ini berkaitan dengan kelahiran dia. Nanti bahwasanya, kali ini yang kau mujur, kali ini yang kau sial, kali ini dalam bidang ekonomi, dalam bidang hubungan keluarga, asmara, dalam bidang pekerjaan dan semisalnya. Al-muhim salah satu dari dua, kalau tidak sial, mujur, kalau tidak baik, buruk. Ini yang tidak ada landasan hukumnya. Kalau begitu apa? Masuk dalam kategori menggugurkan kemurnian tauhid. Karena tergolong mengaku-ngaku, menebak-nebak ilmu gaib, sesuatu yang belum terjadi. Dia bisa menentukan bahwasanya akan terjadi ini dan itu. Bagaimana dengan barakallahu fikum jami'an, sebagian kita sering dengar, perakiraan cuaca. Terkadang beberapa hari ke depan, entah dinas terkait yang ditugaskan oleh pemerintah BMKG atau secara internasional NASA. Mereka bisa menentukan bahwasanya satu hari ke depan akan terjadi misalnya hujan dengan intensitas sedang, deras, ringan, atau akan terjadi angin puting beliung dan semisalnya. Almi memperkirakan cuaca
atau gelombang naik. Mereka telah jujur ketika mengistilahkan perkiraan, jadi tidak memastikan. Mereka jujur. Jadi sekedar mengira-ngira boleh, namun jangan memastikan bahwasanya akan terjadi pasti seperti ini, seperti itu. Jadi ini hanya perkiraan. Sesuai dengan judulnya, topik yang mereka untuk perkiraan cuaca. Waspada, hati-hati akan terjadi cuaca ekstrim dan seterusnya. Nah, mereka jujur ketika mengatakan bahwasanya perkiraan. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika mereka memastikan pasti akan terjadi tsunami besok, pasti akan terjadi gelombang tinggi besok. Karena terlihat terkumpulnya awan hitam dan seterusnya. Nah, ketika memastikan dengan pasti ini yang tidak dibenarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insya Allah." Terlarang untuk memastikan sesuatu apa yang akan terjadi esok hari kecuali dengan istisna atau ta'liq, insya Allah. Kalau Allah kehendaki terjadi, kalau Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'a wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir." Di sisi Allah lah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang hari kiamat. Dia mengetahui tentang kapan akan turunnya hujan, mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tak seorang jiwa pun mengetahui apa yang akan terjadi esok hari pada dirinya. Tak seorang pun mengetahui di mana bumi, di bumi mana dia akan diwafatkan. Innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui. Nah, Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, apa yang akan terjadi esok hari kita tidak pernah bisa memastikan. Jangankan besok. Nah, 24 jam dari sekarang, 5 menit ke depan saya kita tidak pernah tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita. Nah, subhanallah, kajian seperti ini ternyata disinggung juga di dalam tauhid. Memahami selain daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan tentang hikmah dan tujuan diciptakannya bintang-bintang, menggugurkan tauhid. Menggugurkan tauhid. Akan datang pada bab yang setelahnya juga bahwasanya bangsa Arab jahiliyah dan ini masih terjadi. Nah, masih terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, beliau datang membersihkan pemikiran-pemikiran kesyirikan. Sebagai sahabat meyakini bahwasanya akan datang nanti kisahnya bahwasanya keberadaan bintang ini dialah yang menurunkan hujan. Keberadaan bintang ini dialah yang menyebabkan kemarau. Nah, akhirnya menisbahkan bahwa saya menurunkan hujan adalah bintang ini. Allah yang menurunkan hujan. Mungkin itu sebagai sebab, tapi jangan disebabkan turunnya hujan dari bintang-bintang. Bintang makhluk, bukan pencipta. Yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menahan turunnya hujan juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Dari sini subhanallah, berterima kasih banyak kepada penulis telah menunjukkan kepada kita dari Sahih Bukhari perkataan indah dari Imam Qatadah tentang tujuan diciptakannya bintang-bintang. Yang memahami selain daripada ini dikeliru, bahkan bisa meruntuhkan kemurnian tauhid dia dari jerumus ke dalam jerat kesyirikan. Kata beliau berikutnya wakariha Qatadah ta'ala manazilul qamar wa lam yurakhis Ibnu Uyainah fihi. Beliau sebutkan kepada kita tentang perselisihan para ulama salaf. Nah, Imam Qatadah kembali ke atas. Imam Qatadah bin As-Sadusi, murid sendiri Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia memakruhkan, membenci mempelajari tentang posisi bulan. Kita baca lagi. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fihi, dan Ibnu Uyainah juga termasuk sependapat dengannya, tidak memberikan keringanan untuk mempelajari bahwasanya ini bintang ini letaknya di sini, ini bintang ini letaknya di sini. Dzakarahu Harbun anhuma. Harb menyebutkan dari keduanya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, warakhasa fi ta'allumi manazili Ahmad wa Ishaq, dan Imam Ahmad dan Imam Ishaq Syafi'i, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdullah, memberikan keringanan, membolehkan tentang mempelajari letak bintang-bintang. Di sini kita kepada makna bahwasanya dimakruhkan adalah apabila mempelajari bintang-bintang tersebut dengan tujuan untuk
menebak-nebak, menerka-nerka kejadian, peristiwa, tragedi akan terjadi di permukaan bumi dengan keberadaan atau pergerakan bintang-bintang. Namun mempelajari tentang yang dibolehkan oleh sebagian ulama termasuk Imam Ahmad, Imam Ishaq, membolehkan mempelajari tentang letak-letak bintang dengan tujuan apa yang dimaksud pada perkataan Imam Qatadah. Hal tersebut boleh. Mungkin sebagian kita nggak tahu posisi bintang sekarang, posisi bulan sekarang dengan bulatannya, sabitnya. Ada sebagian orang bilang bentuknya seperti pisang. Sebagian orang mungkin nggak paham apa maksud dari bentuk-bentuk bulan tersebut. Dari situ kita bisa menentukan bahwasanya tanggal dalam satu bulan pada kalender Hijriah antara 29 sampai 30 hari. Muncul pertamanya di ufuk barat bersamaan dengan tenggelamnya matahari, muncul juga yang namanya bulan sabit yang kita istilahkan dengan hilal. Otomatis ketika matahari terbenam, hilal tersebut akan naik muncul perlahan. Setelah turun lagi. Berarti itu tanda satu bulan baru. Satu bulan baru. Kalau belum ada itu berarti masih genapkan bulan menjadi 30. Zaman dahulu karena belum begitu banyaknya cahaya-cahaya seperti lampu atau yang sebagainya, mereka bisa lihat dengan mata telanjang. Hanya saja sekarang mungkin terlalu banyak cahaya yang bisa mengganggu melihat karena kecil sekali bulan sabit, kemudian dia naik pun sangat sebentar, tenggelam lagi kembali. Makanya mereka butuh semacam teropong untuk mendeteksi kemunculan bulan sabit di awal bulan tersebut. Kemudian hari kedua dia muncul kembali, agak besar, lebih daripada hari pertama. Durasinya pun lebih lama. Kalau misalnya maghrib jam 6, bisa jadi 6 naik, kemudian nanti 6:30 baru turun. Hari ketiga, dia lebih besar dan lebih tinggi lagi. Jam 6 maghrib dia naik, mungkin jam 7 baru dia turun. Agak tinggi. Makanya ketika bulan purnama tepat di atas kepala. Tepat di atas kepala. Kemudian semakin ke tengah malam dia kembali ke tempat orbitnya di barat. Kemudian nanti tanggal 16, bulan purnama biasanya tanggal 14 atau 15, bulatan lempengannya dia itu tanggal 14. Dia naik lagi dari barat. Nah, lewati poros pertama tadi di tanggal 14 yang purnama dilewati sedikit, agak melenceng ke arah timur. Pun sama, dia pun akan kembali nanti di arah terbitnya dan seterusnya. Hatta ada kal urjunil qadim kata Allah Subhanahu wa taala, sampai kembali seperti sedia kala. Kembali mengecil kembali. Dan kita gini kepada bahwasanya mempelajari ini yang dibolehkan. Ini yang dibolehkan. Sebagian kita mungkin nggak tahu apa sih fungsi dari bulan kecil, bulan purnama. Nggak tahu. Mempelajari semacam ini bisa kita tentukan. Bahkan kita nggak perlu kalender. Orang dahulu nggak punya kalender, nggak ada penanggal bulan 1, bulan 2, tanggal 29, 30. Mereka gunakan, bahkan lebih akurat daripada kita, lebih akurat daripada sebagian kita. Karena kita lupa. Kalau nggak ada HP nggak tahu kita tanggal berapa sekarang, mesti dicek dulu. Orang dahulu akurat tinggal lihat, bulan sekian, tanggalnya sekian. Mereka bisa tentukan. Derajat sekian misalnya derajat 90, tanggal 7, tanggal 8. Derajat 45 misalnya, dan seterusnya. Atau digiring kepada makna yang dibolehkan juga adalah menentukan tentang arah mata angin dengan letak bintang-bintang atau rasi bintang. Orang yang mempelajari tentang tata surya, ilmu perbintangan, astronom tahu ini bahwasanya rasi bintang ini di sini letaknya tidak akan pernah berubah. Rasi bintang Pari, rasi bintang Orion, rasi bintang dan seterusnya. Bintang ini tidak akan pernah berubah. Sebagai mereka katakan bintang timur yang sebagai penentu fajar kadib, kemunculan bintang ini berarti petanda seperti di akhir malam. Mereka bisa mengetahui tersebut. Zaman dulu mana jam? Dan bagaimana para sahabat bisa mengetahui tentang sudah 1 jam lagi masuk adzan fajar sodik dari
bintang-bintang tersebut. Bintang timur. Oh, kemunculan bintang ini berarti sekitar 2 jam lagi akan masuk fajar shadiq dan seterusnya. Jadi giring kepada mana tentang perkataan Imam Ahmad dan pendapat Imam Ishaq bahwa bolehnya mempelajari letak bintang-bintang dengan makna tersebut. Selain daripada itulah yang dimakruhkan, bahkan bisa sampai tingkatan haram. Nah, sampai tingkatan haram, maksudnya keberadaan bintang ini menunjukkan tentang akan terjadi bencana besar di permukaan bumi, entah dengan kelahiran seorang tokoh atau meninggalnya seorang tokoh dan semisalnya. Ini keluar dari tujuan dan hikmah diciptakannya bintang-bintang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca yang berikutnya kata penulis. Ada yang tahu saudara tanggal berapa? Hijriah. Tanggal 30 kita nggak butuh tanggal 30. Kita nggak butuh bulan 12, bulan 1-nya. Nah, masih di dalamnya tidak ada keuntungan kembali. Tanggal apa? 15. Nah, malam ini tanggal 15. Malamnya bukan sore tadi, tapi sudah malam ini tanggal 15. Kata pada berikutnya wan Abi Musa berarti pernama mungkin di atas ini. Kalau nggak kemarin malam bulan. Kalau nggak ada mendung bisa terlihat jelas. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Abdullah bin Qais al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yadkhuluna al-jannah 3 jenis orang yang tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Mudminul khamar wa misdaq wa musaddiqun bis-sihr wa qati'ur rahim. Nah, 3 jenis orang yang tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah pecandu minuman keras. Kecanduan. Subhanallah. Di sini tidak disebutkan dari kalangan muslim atau kafir. Seandainya pun muslim, ketika dia pecandu khamar, hal ini ancaman bagi dia. Pecandu minuman keras tidak masuk ke dalam surga. Wa musaddiqun bis-sihr, yang membenarkan sihir. Dan ini sebagai syahid atau inti dari hadis. Termasuk ilmu sihir adalah ilmu perbintangan. Membenarkan. Nah, ilmu sihir di antara cabang ilmu sihir adalah ilmu perbintangan, tidak akan masuk ke dalam surga. Wa qati'ur rahim, yang memutuskan tali silaturahmi. Yang memutuskan tali silaturahmi juga salah satu dari 3 yang tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, dan keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas dari sisi musaddiqun bis-sihr, yang membenarkan. Artinya ketika ada orang-orang yang menerka kejadian, peristiwa, tragedi di permukaan bumi dengan keberadaan atau pergerakan bintang-bintang, berarti dia telah mempraktikkan ilmu sihir, dan mereka membenarkannya, berarti hadis ini ancaman bagi dia. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban di Sahihih. Imam Ahmad dan Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam Sahih. Imam Ahmad dalam Musnad, Ibnu Hibban dalam Sahih. Allah lebih bilang apa? Takhrij hadisnya. Hadis ini catatan kaki. Sahih apa dhaif? Sahih. Nah, sahih. Riwayat Imam Ahmad. Hasan. Hasan mungkin sahih. Hasan termasuk kategori hadis yang sahih. Kita telah sebutkan kaitan antara hadis ini Abu Musa al-Asy'ari dengan judul bab di atas, bahwa membenarkan ilmu sihir, dan termasuk ilmu sihir adalah ilmu perbintangan, ancaman tidak akan masuk ke dalam surga. Fihi masail, dalamnya terdapat pelajaran yang bisa kita petik. Ringkas. Dalil ada 2
Kemudian perkataan para ulama beberapa, selanjutnya masalahnya hanya ada 4. Al-ula, yang pertama, al-hikmatu fi khalqin nujum. Yang pertama adalah alasan penciptaan bintang-bintang. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada maksud dan tujuannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Naam." Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq. Nah, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi hanya main-main. Kami menciptakan mereka berdua dengan hak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ada hikmah di balik itu. Bukan sesuatu yang sia-sia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian hanya sia-sia belaka, kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami? Manusia diciptakan dengan satu tujuan. Demikian juga bintang-bintang, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan maksud dan tujuan tertentu. Dari dalil yang kata kepada kita petik dari perkataan Imam Qatadah 3, kita tambahkan satu lagi dari Al-Qur'an. Nah, ada 4 tujuannya. Di antaranya adalah sebagai perhiasan langit. Perhiasan langit. Kalau sedikit menyinggung tentang matahari dan bulan, kata Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an Al-Karim. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan ilmunya orang kafir. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang telah menjadikan dia yang telah menjadikan syamsa diya'an, matahari bersinar, wal qamara nuran, dan bulan bercahaya. Perhatikan tentang dua ungkapan ini. Satu bersinar, satu bercahaya. Bersinar, bercahaya. Pada ayat yang berbeda Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini fa mahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahari mubsira." Kami menjadikan 2 tanda bagi siang dan malam. Tanda malam kami redupkan. Kami hapus, redup. Tanda siang kami jadikan terang benderang. Kalau selama ini mungkin kita pelajari tentang ilmu tata surya, antariksa, perbintangan, orang kafir menetapkan bahwasanya bulan tidak memiliki cahaya. Yang ada cahaya adalah matahari. Jadi seandainya pun kalau bulan itu bercahaya, itu adalah pantulan dari cahaya matahari. Al-Quran tidak demikian maksudnya. Al-Quran tidak demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala, matahari punya sinar, sedangkan bulan punya cahaya. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Nah, maksudnya apa dari sini? Bahwasanya matahari memiliki cahaya, namun cahaya tersebut membuahkan sinar yang sampai pada kulit kita panas. Memang bulan tidak memiliki sinar yang memanas, hanya memiliki cahaya. Nah, masing-masing punya cahaya. Cuma satu cahaya hanya menerangi dirinya dia sendiri, yang satunya lagi matahari memiliki cahaya yang bersinar sampai memantulkan cahaya. Nah, pengaruh panas. Jangan percaya dengan kita, enggak butuh dengan ilmu orang kafir. Al-Qur'an Al-Karim terdapat ilmu seluruh apa yang butuh kita, yang kita butuhkan ada dalam Al-Qur'an Al-Karim. Termasuk barakallahu fikum apa yang selama ini mungkin kita pahami dari ilmu-ilmu orang kafir mengatakan bahwasanya galaksi di masa dengan perbintangan yang paling besar matahari, kemudian berputar padanya 9 planet-planet dengan susunan yang paling pertama Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Jadi bumi paling ketiga. Seluruhnya mengelilingi matahari dengan orbitnya. Wa ila Al-Quran mengatakan bahwasanya wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Nah, matahari berputar. Matahari yang berputar, artinya matahari yang berjalan. Jadi bumi
Ilmu dari angkasa mengatakan galaksi Bima Sakti, matahari yang di tengah tepat bumi yang berputar. Bumi yang berputar. Itu jangankan berputar, Allah goncang saja sudah gempa. Bagaimana ilmu berputar? Ini ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Subhanallah. Kita nggak butuh dengan ilmu orang kafir. Ini perkataan apa? Perkataan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan bintang, menciptakan matahari. Dia menciptakan sendiri, mengatakan bahwasanya yang berjalan adalah matahari. Dan juga dari hadis Abu Darda kalau nggak salah, radhiyallahu anhu, dia pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika matahari terbenam, dia mengatakan, "Ya Aba Dar, ya Aba Dar, atadri aina tadhhab hadhihi syams?" Wahai Abu Dar, tahukah engkau kemana perginya matahari ini? Matahari pergi. Ungkapan tentang dia berjalan. Bumi tetap pada porosnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dengan gunung sebagai pasak. Pasak artinya adalah tonggak-tonggak yang tidak bergerak. Kapan bergeraknya? Nanti hari kiamat. Ketika bumi dan gunung saling berbenturan, pasaknya sudah tidak ada, baru goncang. Ungkapan tentang tiangnya sudah roboh, sudah tua, barulah bergoncang, berbenturan. Sekarang gunung masih ada, ini nggak bergerak, nggak berpindah tempat. Kalau mau ambil ilmu tentang apapun, ambil dari Al-Quran Al-Karim. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Al-Quran ini menggiring kepada jalan yang paling tegak. Mau ilmu apa ada dalamnya? Ilmu tentang urusan suami istri ada dalam Al-Quran. Ilmu tentang berniaga ada dalam Al-Quran. Ada riba, diterangkan tentang riba, bahwasanya haram, jual beli dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang bercocok tanam ada, al-muhim ada seluruhnya di dalam Al-Quran. Alhamdulillah yang menjadikan dalam dari kita cinta kepada Al-Quran, mengambil panutan dari Al-Quran. Jadi Al-Quran menerangkan kepada kita tentang penciptaan bintang-bintang dengan dengan 5 tujuan ini. Sebagai penghias langit, pelempar syaitan, alamat yang bisa dikatakan tentang arah mata angin. Kemudian yang keempat adalah dengan mengetahui tentang jumlah hari dalam penanggalan kota lentera. Asalnya yang kedua, ar-raddu ala man zama ghairu dzalik, bantahan terhadap orang-orang yang menganggap selain daripada itu. Dari disebutkan bahwa ada sebagian mereka menganggap bahwasanya jadinya anggapan yang miring. Beberapa kemungkinan yang seluruhnya adalah fatal, entah itu haram atau juga syirik. Dengan pergerakan bintang dan bintang, bintang ini dan bintang itu menentukan akan terjadi suatu kejadian di permukaan bumi. Atau dari sisi ilmu sihir menentukan nasib sial dan mujur dengan keberadaan bintang ini dan bintang ini dan seterusnya. Al-muhim bukan untuk tujuan itu. Ketika memahami akan hal tersebut, Imam Qutadah mengatakan bahwasanya dia akhta, dia salah, dia keliru, jangan dipercayai, jangan dibenarkan. Bang Eko bertanya kepada kami beberapa malam yang silam, bahkan ini sering juga ditanyakan kepada kita tentang bagaimana sebagian orang ketika mungkin dari sebagian profesi seperti bercocok tanam atau nelayan, mereka melihat pergerakan bintang-bintang di atas kepala mereka bisa menentukan bahwa bintang ini petanda bahwasanya ikan di laut lagi sunyi. Atau bintang seperti ini menunjukkan bahwasanya ikan di laut lagi ramai. Keberadaan bintang tersebut. Atau keberadaan bintang ini cocok untuk memulai tanaman. Keberadaan bintang ini cocok untuk kita memanen. Atau yang semisalnya. Apakah ini termasuk dalam hal yang terlarang? Menyikapi tentang ilmu perbintangan. Kita pernah menjawab dalam hal ini bahwasanya mungkin digiring kepada makna ketika keberadaan bintang ini berkaitan dengan iklim dan cuaca, bukan karena keberadaan bintang tersebut. Lebih dekat kepada bahwasanya ketika terjadi bintang ini berarti terjadi cuaca dan iklim semacam ini cocok untuk entah itu mencari ikan di laut atau menahan diri untuk mencari ikan atau memulai tanaman atau memulai panen atau menahan diri dalam memulai menanam ataupun memanen. Dan kalau ditanya
pada dua profesi ini seperti nelayan dan petani pun biasanya mereka gini kepada makna tersebut. Berkaitan dengan iklim dan cuaca, tentang suhu udara ketika itu. Nah, atau seandainya memang mereka meyakini bahwasanya bintang tersebut yang mendatangkan ramainya ikan, atau keberadaan bintang tersebut yang membuat dengan sebabnya ikan menjadi sunyi, itu tergolong dari apa yang sedang kita kaji, terlarang. As-salisah yang ketiga, dzikrul khilafi fi ta'allumil manazil, penyebutan tentang perbedaan pendapat dari ulama tentang mempelajari letak bintang-bintang. Kita telah kiri makna di atas bahwasanya yang dilarang adalah, yang dimakruhkan adalah tadi apabila tidak termasuk di antara salah satu 4 hikmah diciptakannya bintang-bintang. Adapun mempelajari dan mengetahui tentang posisi bulan seperti ini berarti tanggalnya sekian. Terkadang munculnya sama, di awal dan di akhir hampir sama, karena boleh muncul kecil. Pertengahan bulan purnama besar, lempengannya bulat persis. Kembali ke akhir bulan mengecil lagi. Terkadang orang bingung, ini tanggal muda atau tanggal tua, karena posisinya yang kecil membingungkan. Makanya dipelajari. Nah, ini tanggal sekian. Orang zaman dulu nggak pakai kalender yang ditempel di dinding, nggak ada jam. Dari mana mereka menentukan? Dari mengetahui tentang mereka kita buat jam matahari seperti itulah mereka menentukan zaman dahulu. Bahkan posisi berdiri di bawah terik matahari mereka bisa menentukan. Nah, ini sekarang waktu sholat duhur dengan bayangan mereka sendiri. Oh, ini waktu sholat duhur, oh, ini waktu sholat asar. Keberadaan matahari di siang hari, dua waktu sholat inilah yang ditentukan. Kemudian di penghujung hari, awal dan akhir menentukan tentang awal waktu subuh dan akhir waktu sholat maghrib. Ar-rabi'ah yang keempat, al-wa'id biman saddaqa bi syai'in min as-sihr walau arafa annahu batil. Yang keempat adalah ancaman bagi orang yang membenarkan sebagian dari ilmu sihir. Jadi setelah kita makna sihir di sini adalah ilmu perbintangan. Karena ilmu perbintangan cabang daripada ilmu sihir dengan tujuan dan maksud yang keluar dari penciptaan bintang-bintang menurut Al-Quranul Karim. Meskipun dia mengatakan itu adalah batil, mengatakan itu adalah tidak betul, mengatakan itu adalah keliru. Namun ketika dia membenarkan dengan bersamaan keyakinan dia dalam hati itu tidak betul, ini termasuk ancaman, tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, alhamdulillah telah kita selesaikan awal bab sampai akhir bab dalam bab ini. Akan datang bab yang berikutnya masih berkaitan dengan bab tanjim, insyaallah pada pertemuan lain waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.